оператор 112. Девушка, вы слышите, как она орет там за дверью? Я что должна сделать-то? Где милиция? Чего так разговариваете? А как мне дверь-то открыть, там ее убьют сегодня? Полиция приедет, не надо материться. Pada dini hari tanggal 14 Januari 2020, sekitar pukul 3 pagi, jeritan putus asa seorang wanita memecah keheningan malam di koridor sepi sebuah blok apartemen. Flat nomor 738 yang disewa oleh sepasang muda-mudi itu kini menjadi tempat mimpi buruk. Tangisan wanita itu begitu menusuk, sehingga 15 warga apartemen berkumpul di lorong. Putus asa ingin membantu, tetapi apartemen itu memiliki pintu besi yang memisahkan mereka dari kengerian di dalam. "Tolong aku, dia akan membunuhku," wanita itu berteriak dari dalam. Para tetangga dengan jantung berdebar-debar berusaha menelepon polisi, dan selama 3,5 jam, 7 panggilan panik membanjiri kantor polisi. Namun polisi tak kunjung datang. Panggilan-panggilan ini kemudian menjadi bagian dari penyelidikan terpisah dalam sebuah kasus yang menyebabkan kemarahan nasional yang sangat besar di Rusia. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Vera Pekteleva lahir pada tanggal 24 September 1997 di kota Kiselev di wilayah Kemerovo Oblast, Rusia. Vera dikenal dengan sifatnya yang lembut. Sejak usia muda, ia menunjukkan bakat dalam menulis dan bernyanyi. Dia ikut kursus vokal, mengikuti kompetisi regional, dan menang. Keluarganya mengharapkan dia untuk mengejar karir di bidang seni, tetapi dia memilih jalur yang berbeda. Setelah lulus SMA, Vera memilih untuk belajar keamanan ekonomi karena dia ingin memerangi korupsi. Orang tua Vera, Oksana dan Evgen, telah berpisah ketika dia masih kanak-kanak, namun keduanya tetap berkomitmen untuk membesarkannya dengan penuh kasih. Bahkan setelah Evgen menikah lagi, Vera diperlakukan sebagai bagian dari keluarga barunya. Dia disambut selama liburan dan tidak pernah dibuat merasa seperti orang luar oleh saudara-saudaranya yang lain. Universitasnya hanya berjarak beberapa jam dari rumah ibunya di Kiselev, sehingga Vera sering berkunjung terutama selama liburan. Hubungannya dengan ibunya, Oksana, sangat dekat. Mereka saling curhat tentang hampir setiap aspek kehidupan mereka, yang semakin memperdalam ikatan mereka. Pada tahun 2017, ketika berkunjung ke rumah ibunya, Vera menghadiri sebuah pesta di rumah temannya. Saat itulah dia mulai dekat dengan salah satu mantan teman sekelasnya yang bernama Vladislav Kanyes, atau yang dikenal sebagai Vlad. Mereka menjadi akrab dan segera mulai berkencan. Vlad memiliki sejarah keluarga yang jauh lebih bermasalah. Ibunya pergi, meninggalkan Vlad dan saudara laki-lakinya Stanislav untuk dibesarkan oleh ayah mereka. Tetapi ketika ayah Vlad dituduh melakukan pencurian, dia mengakhiri hidupnya dengan senapan berburu. Vlad menyaksikan kejadian traumatis tersebut dan meninggalkan luka yang dalam di jiwanya. Vlad keluar dari sekolah setelah kelas 9 dan tanpa tujuan apapun. Dia dikenal karena sifatnya yang buruk dan agresif secara fisik. Vlad diketahui mempunyai catatan kriminal karena perampokan, kebiasaan minum berlebihan, dan seorang pembuli. Tidak mengherankan jika orang tua Vera tidak menyetujui hubungan tersebut. Ayahnya telah mendesaknya untuk meninggalkan Vlad, sementara ibunya percaya bahwa Vlad hanya mengambil keuntungan darinya. Namun Vera yakin dia bisa mengubahnya, yakin bahwa cintanya bisa melunakkan hatinya. Memposting foto mereka di media sosial, pasangan itu tampak seperti pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Tetapi keretakan perlahan terbentuk semakin dalam. Pada tahun 2019, Vera pindah ke sebuah flat di dekat universitasnya. Orang tuanya membantu membayar sewa, dan segera setelah itu, flat pun pindah bersamanya. Saat itulah sisi gelap dari hubungan mereka mulai muncul. Vlad menolak membantu pekerjaan rumah tangga, tidak pernah mendapatkan pekerjaan dan menghabiskan hari-harinya untuk minum. Oksana merasakan bahaya, memperingatkan Vera melalui telepon
bahwa Flat telah memanipulasinya. Teman-temannya juga mengatakan hal yang sama, memberitahu Vera bahwa Flat sedang memanfaatkannya untuk meminta dukungan finansial. Tetapi Vera tidak mendengarkan. Dia malah mulai menyembunyikan hubungan mereka. Flat berhenti menghadiri pertemuan keluarga, dan Vera tidak lagi memposting foto mereka bersama di media sosial. Flat menjadi rahasianya, bagian tersembunyi dari hidupnya yang dia coba atasi sendiri. Suatu ketika pada musim gugur 2019, setelah berdebat berkali-kali dan dipukuli, Vera menyadari bahwa Flat tidak akan pernah berubah dan memutuskan untuk meninggalkannya, yang sangat membuat lega kedua orang tuanya. Vera keluar dari apartemennya sendiri dengan membawa hanya beberapa barang penting dan pindah ke asrama universitas. Sedangkan Flat tanpa malu tetap tinggal di apartemen yang dibayar sewanya oleh orang tua Vera, bahkan setelah Vera tidak tinggal di sana. Flat tidak menyetujui perpisahan tersebut dan menolak untuk menerima kenyataan. Dia kemudian memberitahu Stanislav, saudara laki-lakinya, bahwa Vera akan tetap bersamanya atau dia akan membunuhnya. Sayangnya, Stanislav tidak menganggap hal ini serius dan berpikir itu hanyalah emosi yang memuncak. Selama beberapa minggu kemudian, Vera berusaha membuat janji dengan Flat untuk mengambil sisa barang-barangnya. Dia telah menelepon berkali-kali, tetapi diabaikan atau Flat mengaku sedang sibuk. Tetapi tiba-tiba Flat menelepon Vera pada tanggal 12 Januari 2020 dan mengatur agar dia mengambil barang-barangnya keesokan harinya. Saat kemudian diinterogasi, Flat mengatakan, "Ketika aku menelepon Vera pada tanggal 12 Januari, aku menawarkan untuk membantunya memindahkan sisa barang miliknya ke apartemen lain. Vera menyetujui tawaran itu. Kami sepakat bahwa aku akan membantunya pindah besok, pada sore hari tanggal 13 Januari. Vera datang sekitar jam 4 atau 6 sore. Kemudian kami mengemasi barang-barangnya dan barang-barangku, karena aku juga akan pindah dari apartemen itu. Aku tidak ingin tinggal di sana tanpa Vera." Sambil berkemas, kami minum alkohol, terutama bir dan vodka. Setelah itu aku merasa mabuk, dan Vera juga mabuk. Kami minum alkohol sampai sekitar jam 5 pagi tanggal 14 Januari. Awalnya tidak ada konflik di antara kami, tetapi ketika aku mulai berbicara tentang hubungan kami, menyarankan agar kami kembali bersama dan mengatakan kepadanya bahwa aku tahu dia berkencan dengan pria lain, mulailah pertengkaran di antara kami. Setelah itu, Vera mulai mengumpat, menghina, memukul, menendangku setidaknya 5 kali di daerah selangkangan dan menampar wajahku setidaknya 8 kali dengan telapak tangannya. Aku tidak merasakan sakit apapun ketika dia menamparku, namun ketika dia menendang selangkanganku, itu membuatku marah. Versi ini adalah yang dikatakan oleh Flat, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan fakta pada malam itu. Hal ini menunjukkan kurangnya penyesalannya dan ketidakmampuannya untuk mengakui apa yang dia perbuat. Sebenarnya, Vera ada ujian keesokan harinya, jadi dia ingin mengemasi barang-barangnya secepat mungkin. Vera meminta seorang teman untuk menemuinya kembali di asrama pada pukul 18 untuk membantunya membawa barang-barangnya. Saat berada di Flat, pada pukul 17:08, Vera meninggalkan pesan suara kepada temannya. Так, Зай, ну смотри, я еще тут, я сейчас собираю вещи, блядь, нахрена всего. Ну, в принципе, смотри, я думаю, мне полчаса еще хватит. На такси я доеду, ну, да, надеюсь, в 6 где-то я буду в общаге. Ну, я тебе, как и говорила, 6, вот прям 6:30. Я не знаю, ты можешь к 6, в принципе, подъехать и поможешь мне поднять, если что, все. Kemudian pesan kedua yang dikirim, Vera dan Flat sedang berselisih paham. Нет, я тебе сразу говорю, что сюда никто не зайдет. И... Я буду выходить. Нет, Вер, все равно не надо. Это то, что там человек будет тебя стоять, ждать, и там себе потом... А чё? Ну, потому что... Lalu pesan ketiga dikirim. Dengan suara pelan, Vera berkata, Кир, едь сюда. Kemudian pesan keempat dikirim. Зай, короче, смотри, мне надо 30-40 минут. Ну, серьезно, просто вот по факту я смотрю на вещи, 30-40 минут это Короче, прям она тебе максимум. напишет, когда мы закончим. Все, пока, Зай. просто жди.
Pada pukul 19:19, pesan suara terakhir dikirim. Itu adalah suara Flat sendiri. Кира, пожалуйста, я тебя прошу серьезно, отстань, отдохни пока что сейчас элементарно. Мне нужен этот человек в данный момент, и она со мной находится вместе. Мне это важно и нужно. Хватит, пожалуйста, не надо ни в чем помогать. Я и сам абсолютно во всем сегодня помогу. Просто уйди сегодня, пожалуйста. Kira, temannya itu, tampaknya mempercayai bahwa mereka sedang menyelesaikan masalah. Hanya Flat yang tahu apa yang terjadi selama beberapa jam berikutnya. Kemudian, pada jam 3 pagi tanggal 14 Januari 2020, jeritan putus asa Vera memecah keheningan koridor blok apartemen itu. Awalnya hanya apartemen sebelah yang keluar untuk melihat ada keributan apa. Tapi tak lama kemudian, seluruh penghuni lantai itu berkumpul di luar pintu apartemen Vera dan mendengarkan teriakan minta tolong tanpa bisa membantu. Mereka lalu berusaha menelepon polisi berkali-kali. Полицию вызвать, а то соседи какая-то бойня происходит, девушка орет прямо истерически. Вызов сотрудникам полиции передали, направят экипаж для разбирательства. Помогите, спасите, орет благим матом. У меня тут соседи даже вышли уже с других квартир. Стучимся, дверь не открывается, она кричит «помогите», и все. Flat tidak pernah benar-benar bermaksud membantu Vera mengemasi barang-barangnya. Itu tidak lebih dari sebuah taktik untuk mendapatkan Vera kembali. Flat menawari Vera bir dan sebotol vodka untuk minum bersamanya, berharap alkohol akan meredakan ketegangan di antara mereka. Tetapi kemudian menjadi sangat jelas bahwa Vera tidak pernah memiliki rencana untuk melanjutkan hubungan mereka. Dan saat itulah semuanya menjadi tidak terkendali. Selama interogasi, Flat bersikeras bahwa dia hanya memukul Vera 4 kali dengan telapak tangannya. Dia mencoba menjelaskan bahwa kepala Vera terbentur lemari ketika dia jatuh. Tetapi alasannya tidak berhenti di sini. Flat mengaku mencekiknya dengan kabel bukan untuk membunuhnya, tetapi hanya untuk membungkam jeritannya dan membuatnya pingsan. Namun sebenarnya, Flat memukul Vera lebih dari 100 kali dan menyiksanya selama 3,5 jam. Dia dipukuli dan ditendang di wajah dan sekujur tubuhnya, sehingga hidung dan tulang rusuknya patah. Ahli forensik kemudian mengatakan bahwa Vera memiliki memar, lecet, luka, dan luka robek di sekujur tubuhnya. Dia juga mengalami ruda paksa. Di beberapa kesempatan, Vera berlari ke pintu besi, menggedor-gedornya sambil berteriak minta tolong. Tetapi para tetangga tidak dapat menerobos pintu besi tersebut. Terdengar Flat menariknya kembali. Flat menusukkan pisaunya ke Vera 2 kali, tetapi tidak cukup untuk memuaskan kemarahannya. Dia mengambil pisau yang lebih tajam dan menikamnya 5 kali lagi dengan perlahan. Di luar, para tetangga berusaha menemukan apapun yang dapat menembus pintu besi. Kepanikan mereka semakin bertambah setiap kali mereka mendengar jeritan dari dalam apartemen. Dapatkah Anda membayangkan begitu dekat dengan seseorang yang sedang dibunuh secara brutal, mendengar jeritan sekaratnya, namun tidak ada yang dapat Anda lakukan? Di luar pintu, salah satunya adalah saudara laki-laki Flat sendiri, Stanislav. Flat telah berbicara dengannya di telepon sebelumnya, dan sesuatu dalam percakapan itu cukup meresahkan Stanislav untuk bergegas ke apartemen itu. Dia tahu bahwa mereka harus segera membuka pintu. Selama rentang waktu 3,5 jam yang menyiksa, para tetangga membuat 7 panggilan panik ke polisi. Sementara teriakan minta tolong bergema di lorong, bercampur dengan suara Vera dipukuli. Sekitar pukul 6:30 pagi, saksi mengatakan Vera yang berada di dekat pintu terdiam. Suara Flat terdengar berkata, "Vera, maafkan aku sangat mencintaimu." Lalu diikuti bunyi gedebuk. Flat telah memberikan pukulan fatal terakhir ke bagian belakang kepala Vera yang menyebabkan luka trauma otak. Belum selesai sampai di situ, Flat kemudian melilitkan kabel ke lehernya dan mencekiknya hingga tidak bernafas. Hasil otopsi menemukan bahwa Vera telah dibunuh tidak hanya sekali tetapi 3 kali.
Pertama, oleh penyiksaan dan penikaman. Kedua, oleh pukulan ke tengkoraknya. Dan akhirnya dengan pencekikan. Juga terbukti bahwa dia telah dipukuli selama 6 jam sebelum dia meninggal. Beberapa saat setelah suara terakhir terdengar, salah satu tetangga menemukan linggis logam di tempat parkir terdekat. Mereka mulai berusaha membuka pintu, dan setelah beberapa lamanya, mereka akhirnya berhasil membuka paksa pintu besi itu. Apa yang mereka lihat di dalam adalah pemandangan horor. Darah berlumuran di dinding, bahkan di langit-langit, dan di lantai tergeletak tubuh tak bernyawa Vera yang telah dibunuh secara brutal. Di kamar mandi, mereka menemukan Vlad yang sedang mabuk tergeletak di lantai. Pisau dapur berdarah masih tergenggam di tangannya. Hampir jam 7 pagi ketika salah satu tetangga wanita yang terguncang membuat panggilan terakhir ke polisi. Алло, здравствуйте. 1,5 часа назад вызывали службу. До сих пор никто не приехал. Своими силами взломали дверь. Девушка уже мертва. Наши действия. Что с девушкой? Девушка уже мертва. 1,5 часа вызывали службы для спасения. Девушка орала: помогите, спасите. Никто не помог и не спас. Почему у нас службы так долго едут и почему у нас службы никак не работают? Vlad mencoba melarikan diri, tetapi para tetangga menghentikannya. Polisi baru datang setelah Vera sudah meninggal. Tetapi mengapa mereka tidak datang ketika dia masih hidup? Mereka punya waktu untuk menyelamatkannya. Kegagalan ini memicu kemarahan nasional di seluruh Rusia. Rekaman dari operator darurat dirilis, menunjukkan mereka dengan santai menyeruput teh, tampaknya tidak terpengaruh oleh panggilan panik dari para tetangga. Sementara Vlad sedang menyiksa Vera. Sersan yang bertugas malam itu, Michael Balosov, kemudian mengklaim dia hanya punya satu mobil patroli tersisa yang dia kirim untuk memeriksa seorang lelaki tua yang ditemukan tewas. Kemudian setelah bergantian shift, kepala penanggung jawab Dmitry Starisen juga menerima telepon tentang situasi Vera. Tetapi alasannya tidak ada bensin dan tidak ada mobil yang tersedia. Namun penyelidikan mengungkapkan bahwa mobil patroli masih memiliki cukup bahan bakar. Bagian yang paling menyedihkan dari tragedi ini adalah bahwa Vera bisa saja diselamatkan. Kasus kelalaian ini dibawa ke pengadilan, dan ketiga operator yang menerima panggilan tersebut didakwa mengabaikan tugas. Mereka dinyatakan bersalah, namun hukumannya ditangguhkan selama 1,5 hingga 2,5 tahun. Tidak satu pun dari mereka kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, mereka hanya diperintahkan untuk membayar sejumlah kecil kompensasi kepada keluarga Vera. Masing-masing hanya sekitar 5 juta rupiah. Meskipun mereka bersalah, mereka tetap bertugas. Keadilan tampaknya tidak berlaku bagi wanita di sana. Setelah penangkapannya, Vlad mengatakan bahwa dia tidak membunuh Vera dan dia belum mati. Saat diinterogasi dan dihadapkan pada fakta-fakta, Vlad sepertinya lebih menyadari apa yang telah dia lakukan. Dia mengatakan, "Saya tidak ingat berapa kali saya memukulnya, tetapi jumlahnya pasti sama seperti yang ditunjukkan dalam laporan pemeriksaan. Saya akui, saya menyebabkan semua luka-lukanya yang disebutkan dalam laporan. Saya ingin dia diam, saya tidak memikirkan penderitaannya. Dia berteriak dan menghina saya selama pertengkaran kami. Saya tidak menikmati memukulnya. Ketika saya memukulnya, saya tidak suka dia berteriak. Saya ingin dia menutup mulutnya." Di rumah duka, petugas menghabiskan waktu berjam-jam mencoba membuat wajah Vera terlihat rapi, tetapi ibunya mengatakan dia tidak dapat dikenali. Lebih dari 1.000 orang menghadiri kebaktian pemakamannya di sebuah gereja kecil, dan banyak yang harus berdiri di luar. Di pengadilan, Vlad kemudian mengatakan, "Saya minta maaf atas apa yang telah saya lakukan. Saya tidak menyangkal bahwa tindakan saya yang menyebabkan kematian Vera. Saya tidak ingin membunuhnya. Saya ingin minta maaf kepada keluarga Vera." Pada tanggal 28 Juli 2022, Vlad dijatuhi hukuman 17 tahun penjara dan diperintahkan untuk membayar kompensasi kepada keluarga Vera sekitar 500 juta rupiah. Kompensasi itu tidak akan pernah cukup untuk menanggung rasa sakit dan kebrutalan kejahatan yang dilakukannya. Namun ternyata
keadaan menjadi lebih buruk lagi, di mana pada bulan April 2023, setelah hanya menghabiskan beberapa bulan di penjara, Vlad diampuni dan ikut bertempur di garis depan sebagai tentara Rusia. Dan setelah 6 bulan melayani sebagai tentara, dia menjadi orang bebas lagi. Keluarga Vera mengetahuinya ketika foto Vlad beredar secara online. Ibu Vera, Oksana, mengatakan, "Putriku membusuk di kuburnya. Aku telah kehilangan segalanya, hidupku, harapanku, segalanya. Aku tidak benar-benar hidup, aku hanya ada." Dan pelakunya malah sudah diampuni dan bebas dari menjalani hukumannya lebih lanjut. Catatan kriminalnya juga dihapuskan. Ini hanya mendorongku ke jalan buntu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.